Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Salam. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi kita mendengar, ketika Yesus menyembuhkan orang, lalu orang-orang Farisi berpikir bahwa dia menyembuhkan orang dengan penghulu setan. Dalam permenungan saya, ketika kita mau berbuat baik, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kadang kita dibenci oleh banyak orang. Ketika kita melakukan kebaikan dalam kehidupan kita, kita lalu dinilai negatif oleh orang lain. Tetapi teruslah berbuat baik seperti yang dilakukan Yesus. Lakukanlah kebaikan demi kebaikan, maka kebaikan demi kebaikan akan mengikuti dirimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus menyembuhkan orang tadi, dia melihat begitu banyak orang yang datang kepada dia. Dan dia melihat bahwa mereka seperti domba yang tanpa gembala. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Maka Yesus mau melayani mereka dengan kerendahan hati. Kita juga diajak untuk melakukan hal yang sama, agar kita juga punya hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Sekalipun kita dibenci, sekalipun kita disakiti oleh orang lain, tetaplah mempunyai hati yang berbelas kasih kepada orang lain. Maka keselamatan itu akan dirasakan oleh banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mohon rahmat Roh Kudus, agar kita terus melakukan kebaikan, sekalipun tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita percaya, kalau Tuhan mampu menggunakan kita, maka Tuhan akan menyertai kita dalam pelayanan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, yang mengajarkan kami untuk terus berbuat baik, sekalipun kami dinilai buruk oleh orang lain. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan kebaikan dalam kehidupan kami, itu semata-mata bukan karena kekuatan kami, tetapi kekuatan-Mu yang hadir dalam kuasa Roh Kudus untuk membantu kami, untuk membawa kabar sukacita bagi banyak orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terjadilah pada kami semua menurut apa yang Engkau kehendaki. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.